Gini deh, pernah kepikiran nggak kalau satu kata aja itu bisa ngubah total cara kita memandang negara? Hari ini nih, kita bakal bedah tuntas gimana dua istilah yang kayaknya mirip banget, pemerintah dan penyelenggara negara, ternyata ngebangun dua realita yang beda jauh di kepala kita. Yuk, kita mulai. Coba deh, saya mau tanya. Waktu Anda dengar kata pemerintah, apa sih yang langsung muncul di pikiran? Mungkin gedung-gedung megah? Atau pejabat-pejabat berdasi? Bisa jadi juga perasaan soal aturan, soal kekuasaan. Coba simpan dulu jawaban itu ya, karena itu kunci dari obrolan kita kali ini. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana satu konsep yang sama, yaitu badan yang ngejalanin negara, bisa punya dua makna yang beda banget cuma gara-gara pilihan katanya. Intinya tuh begini, kata itu bukan cuma sekedar label doang. Setiap kata itu ibaratnya sebuah bingkai. Nah, bingkai inilah yang ngebentuk model mental di otak kita, yang akhirnya nentuin cara kita ngelihat dunia, termasuk hubungan kita sama negara. Nah, kita bedah satu-satu ya, mulai dari istilah yang paling sering banget kita dengar, pemerintah. Sebenarnya makna apa sih yang ngumpet di balik kata ini? Kalau kita urai nih ya, pemerintah itu kan akarnya dari kata perintah. Ini kata yang kuat banget loh. Perintah itu kan instruksi yang wajib dipatuhi, sebuah komando. Udah, nggak ada ruang buat negosiasi di dalamnya. Nah, karena akar katanya perintah, otomatis otak kita langsung nyambunginnya ke konsep kayak otoritas, kekuasaan, sama hubungan yang sifatnya dari atas ke bawah atau top down. Jadi jelas banget kan, ada yang ngasih perintah dan ada yang diperintah. Hierarkis banget ya kan? Oke, sekarang coba kita bandingin sama kata yang satu lagi. Sebuah istilah yang mungkin lebih jarang kita dengar, tapi efek psikologisnya, wah beda banget. Penyelenggara negara. Kata ini datangnya dari selenggara, yang artinya itu ngejalanin, ngurusin, atau menata. Beda banget kan nuansanya, kesan komandonya langsung hilang. Kata ini tuh lebih ke soal proses, manajemen, dan gimana caranya semua berjalan dengan baik dan lancar. Otomatis, yang kepikiran di kepala kita juga jadi lain. Kita mikirnya jadi soal pelayanan, manajemen yang bagus, dan kerja bareng-bareng. Nuansanya bukan lagi soal siapa di atas, siapa di bawah, tapi lebih ke sebuah upaya kolektif buat mencapai tujuan bersama. Terus efeknya buat kita apa dong sebagai warga negara? Nah, ini dia nih bagian yang paling penting. Pilihan kata ini secara fundamental bisa mengubah cara kita melihat posisi kita sendiri di dalam negara. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Kalau pakai kata pemerintah, nuansanya top down. Ada penguasa, terus ada rakyat yang dikuasai. Persepsinya, ya mereka itu pihak yang punya kuasa. Tapi coba lihat penyelenggara negara. Dinamikanya kebalik total. Hubungannya jadi pelaksana amanah dari rakyat. Persepsinya pun geser. Mereka adalah pihak yang melayani kita. Kutipan ini, wah, ngena banget sih. Rakyat sebagai pemilik, penyelenggara sebagai pelayan. Dengan kerangka berpikir ini, kita, rakyat, adalah pemilik sah negara ini. Dan mereka yang bekerja di dalamnya, ya tugasnya melayani, ngejalanin amanah dari kita. Sesederhana itu. Jadi, semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan besar ya, tentang betapa kuatnya bahasa itu sendiri dalam hidup kita sehari-hari. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ini inti dari semuanya. Bahasa yang kita pakai setiap hari, itu bukanlah alat yang netral. Justru sebaliknya. Bahasa itu adalah arsitek yang ngebangun realita kita. Pilihan kata yang kita gunakan atau yang dipilihkan buat kita, itu secara aktif membentuk cara kita mandang sesuatu, sikap kita, bahkan emosi kita terhadap dunia. Nah, jadi pertanyaan terakhir buat Anda. Setelah ngelihat betapa dahsyatnya beda antara pemerintah dan penyelenggara negara, coba deh pikirin lagi. Kata apa lagi ya dalam hidup Anda yang mungkin selama ini, tanpa kita sadar, udah ngebentuk cara Anda berpikir dan mandang dunia di sekitar Anda?